Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Mari kita melanjutkan untuk belajar tematik. Kali ini kita masuk ke tema 7, muatan IPS. Nah, tema kita adalah indahnya keragaman di negeriku. Simak baik-baik penjelasan Pak Guru. Siapkan peralatan tulismu dan buku paketmu. Dan mari semangat belajar. Kita semua pernah belajar bahwa Indonesia itu negaranya mempunyai keragaman yang sangat banyak, mulai dari keragaman suku, bahasa, makanan khas, rumah adat, dan lain sebagainya. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang kedua yaitu keadaan kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau berdasarkan dari data tahun 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Selain itu, di Indonesia terdapat gunung-gunung, baik pegunungan berapi maupun tidak berapi. Keadaan Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Ada masyarakat yang hidup di daerah pantai. Mereka memanfaatkan laut sebagai mata pencahariannya. Ada yang di dekat gunung atau di pegunungan, mereka memanfaatkan kondisi alam. Nah, keadaan ini yang membuat mereka berbeda-beda atau beraneka ragam. Masyarakat kota pun berbeda dengan masyarakat di pegunungan maupun di desa. Di kota-kota cenderung membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Nah, kondisi alam inilah yang benar-benar menjadikan Indonesia itu beraneka ragam dan berbeda-beda. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas dan komunikasi yang terbatas akan menyulitkan masyarakat. Mudahnya transportasi dan komunikasi dengan dunia luar akan mempengaruhi budaya masyarakat di daerah tertentu. Nah, itu merupakan faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Nah, masih ada faktor yang kelima. Faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari
dalam maupun di luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, perubahan ini banyak terdapat di daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan itu sangat mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat di pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya mereka sendiri. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima adanya keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan damai, nyaman, tentram, dan terbebas dari konflik. Nah, keragaman yang Pak Joko maksud di sini salah satunya adalah di Indonesia itu ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Ini ada suku Jawa, suku Papua, dari Aceh, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh suku bangsa di Indonesia. Aceh itu mempunyai suku yang cukup banyak. Ada suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Gayolut, Gayo Luwes, Singkil, Simualewe, Anek Jame, Tamiang, dan Kuet. Di Sumatera juga ada banyak. Di tempat kita di Yogyakarta itu adalah suku Jawa. Nah, silahkan kalian baca di buku paket halaman 25-26. Kamu akan mengetahui banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Dicermati dan dibaca dengan teliti. Suku-suku bangsa tersebut tinggal di pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini contohnya adalah beberapa suku yang tinggal di wilayah kepulauan Indonesia. Nah, dengan berbagai macam suku ini kita akan banyak mendapatkan manfaat. Salah satunya adalah pengalaman atau ilmu pengetahuan baru tentang suku budaya dari tempat lain. Nah, itu dulu anak-anak yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Silahkan catat hal-hal penting yang Pak Guru sampaikan. Jangan lupa patuh pada bimbingan orang tua, selalu jaga kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.